punya misalkan 1, 2, 3, 4, terserah lah. Kita ketemunya berapa? Kita ketemu alasan. Setiap alasan ini kan akan sampai kembangkan kan? Mungkin satu alasan ini sama bisa kembangkan menjadi sampai 2-3 halaman. Referensinya macam-macam. Pokoknya ini dijelaskan. Ini juga seperti itu. Dia punya referensinya sendiri dan sebagainya. Ini bisa membentuk berhalaman-halaman. Tapi semuanya itu terangkai secara koheren, membentuk bahwa ini loh alasanku, kayak gitu. Sehingga di bawah itu kita bisa ngomong oleh karena itu. Di sini itu apakah boleh kita memainkan data? Boleh. Saya termasuk ketika saya tadi itu yang proposal saya resistensi manusia ambang pintu itu, saya tunjukkan itu data-data pengamatan awal saya. Amatan saya awal kayak gitu. Ini loh yang membentuk curiosity saya. Ini loh yang menjadi alasan mengapa saya mengangkat topik ini. Ya, Pak. Saya menunjukkannya kayak gitu. Nah, dengan tak tunjukkan yang bagaimana saya merangkai ini, merangkai latar belakang. Apa? Saya sudah terbaik. Oke, itu saya meramu berbagai alasan mengapa topik ini penting saya angkat. Itu saya bilang pertama kali, membicarakan Madura tanpa membicarakan Islam sama halnya mengungkapkan fakta sosiologis tentang masyarakat Madura. Gitu. Islam banget berarti Madura. Jadi saya itu kan yang satu alasan yang saya tunjukkan kan. Kemudian saya uraikan, ke bawah itu saya uraikan. Pandangan hidup orang Madura tidak bisa dibebaskan dari nilai-nilai agama Islam. Saya tunjukkan itu. Apakah ada referensinya? Saya harus punya referensinya dong. Oke. Terus kayak gitu saya bilang. Bahkan ada yang menyatakan bahwa Islam adalah sifat yang mendefinisikan kemaduraan itu sendiri. Yang kelihatan paling bawah. Sekalipun demikian, hampir tidak mungkin pula membayangkan orang Madura tidak muslim jika mereka dikatakan bukan seorang diri. Saya bilang, jelas tidak mungkin membayangkan bahwa semua orang Madura adalah para muslim yang taat menjalankan ajaran Islam. Kita tahu banyak orang Madura yang nggak taat juga. Tapi jangan pernah mengusik Islam. Karena Islam itu adalah mendefinisikan identitas sosialnya orang Madura. Saya sudah tunjukkan sejak awal. Ini loh alasannya mengapa saya mengangkat ini. Nah, kemudian saya bilang, sekalipun demikian Islam Madura tampaknya bukan topik yang menarik bagi kalangan akademisi. Gitu. Saya tunjukkan. Saya udah ngomong, Goethe melakukan studinya tentang agama Jawa di akhir tahun 50-an. Beberapa akademisi mulai melakukan riset tentang hubungan Islam dan tradisi lokal. Sayangnya studi tentang kaitan antara Islam dan lokalitas di Indonesia yang telah melahirkan karya-karya antropologis monumental bisa dikatakan selalu mengabaikan Madura. Saya bilang, saya ada datanya. Nah, saya tunjukkan terus kayak gini. Terus saya menunjukkannya. Nih, ini semuanya kajian-kajian penting tentang hubungan Islam dan komunitas lokal yang monumental itu nggak terjadi di Madura. Goethe terjadi di Jawa. Woodward terjadi di Jawa. Varieties of Javanese religion terjadi di Jawa. Tradisional Islam terjadi di Jawa. Nyaris tidak ada kajian monumental tentang keislaman dan kemaduraan. Jadi saya sudah ingin menunjukkan ini loh blank spotnya, kayak gitu loh. Iya betul. Terus saya ini memang ada di Yoma dan Mansur Nur, gitu. Tak tunjukkan. Nah sampai tahu nggak? Sampai akhir tahun 70-an Madura itu masih dianggap sebagai wilayah gelap bagi eksplorasi akademik. Sampai tahun 70-an. Kalau kita membaca buku-buku antropologi, itu Madura itu tidak pernah menjadi pokok bahasan sendiri.
kecuali dia menjadi subnya pembicaraan tentang manusia Jawa. Padahal Madura itu baik etnis dia beda, tradisinya beda, bahasanya beda. Itu beda dengan orang Osing di Banyuwangi yang mau nggak mau dia tetap bahasa Osing seosing-osingnya itu tetap bahasa Jawa. Karena bagi saya nggak ngerti Osing, saya mendengar nyanyian Osing, saya bisa paham. Tapi kalau saya mendengarkan orang nyanyian Madura, sepenuhnya saya nggak paham. Kalaupun dokter saya dokter Madura, belajar gagal terus. Kayak gitu. Terus tak tunjukkan kayak gitu. Nah, sampai saya bilang, nih, ini coba referensi saya penuh kan, udah. Itu hanya sekedar alasan. Karena setiap klaim, saya bilang, setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan Madura tidak banyak mendapatkan perhatian. Pertama, kedekatan posisi geografisnya dengan Pulau Jawa membuat Madura sering hanya menjadi pelengkap dari pembicaraan tentang Jawa. Nah, tak tunjukkan. Ini kan aku mengklaim ini nih. Tak tunjukkan data-datanya. Semua data-datanya tak tunjukkan. Terus kayak gitu. Penuh sampai berapa halaman? Alasan kedua adalah terbatasnya sumber daya alam dan ketiadaan prospek ekonomi Pulau Madura. Gitu. Karena biasanya pulau-pulau yang memiliki prospek ini perekonomian itu yang akan selalu menjadi perbincangan, kajian akademis dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh kalau kita membuat latar belakang. Jadi kalau ada yang setiap kali saya menjelaskan latar belakang itu berupa alasan, alasan mengapa kamu mengangkat topik ini, langsung yang ada di otaknya, ya berarti aku hanya bisa menulis sekitar 1 halaman dong. Ya nggak mungkin lah. Itu kan urusan kepiawaian kita. Karena setiap klaim akademik itu harus ada referensinya. Jangan membuat klaim kemudian tanpa referensi. Apalagi pakai dalil Al-Quran. Jangan salah paham loh ya. Ini jangan salah paham. Kok sampean salah paham? Sampean itu mau menaruh dalil berapapun, dalil Al-Quran dari hadis berapapun di latar belakang, itu tidak akan menyangga sebagai alasan akademik. Karena itu hanya adalah klaim bagi orang-orang yang percaya. Misalkan apa? Iya, misalkan kayak gitu. Ya itu kan hanya kita percaya antar sesama umat Islam kan. Padahal proposal ini adalah proposal akademik yang dia harus bisa dibaca oleh kalangan akademik manapun. Kemudian tiba-tiba itu disanggah dengan dalil kitab suci, kan nggak matuk kan, nggak nyambung kan, gitu. Maka ketika saya membimbing skripsi mahasiswa saya, wes terserah kamu mau main dalil berapapun ya biar suatu pantas kalau ini IAIN. Tapi sebetulnya itu nggak akan menyangga apapun jika kamu nggak menemukan reasoning akademiknya, gitu. Itu sama halnya kayak gini loh. Urusan keyakinan itu urusan kita. Dan itu nggak pernah bisa dibuktikan secara akademik, nggak bisa diverifikasi. Coba itu debat sejak dulu kala hingga sekarang itu. Antara orang NU dengan orang Muhammadiyah, NU dengan variannya dan Muhammadiyah dengan variannya. Karena ada orang yang amaliyahnya sama tapi yang nggak mengaku nggak NU. Jadi NU dengan variannya, Muhammadiyah dengan variannya. Debat tentang apakah mengirim Fatihah kepada mayat itu sampai atau enggak? Coba. Debat kayak gini nih, mau diapain? Bagi orang NU, wow, pasti nyampe. Apa buktinya? Karena nggak pernah dikembalikan. Kan akhirnya palamu balik kita kan kayak gitu kan? Loh kalau saya jadi orang Muhammadiyah, by the way saya NU ya. Saya wakil ketua ISNU Jawa Timur, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Kenapa? Oh, aku itu kalau ngomong di depan mahasiswa aku juga banyaknya Muhammadiyah biasa aja.
Nggak ada mahasiswaku yang Muhammadiyah merasa intimidated karena aku itu sedekat ini dekat dengan mahasiswaku. Saya bilang, andaikan saya jadi Muhammadiyah, saya nggak akan kehabisan juga untuk menyanggahnya. Kalau diterima, mana resi bukti penerimaannya? Nggak ada nomor. Ada nama.